ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian tidak bosen. Seperti janji saya yang kemarin-kemarin, saya akan berbagi pengalaman tentang tema membangun rumah di Jerman. Karena kebetulan saat ini kami memang sedang membangun rumah di Jerman. Untuk lokasinya ya, oke, sementara ini masih belum saya sounding nanti, tapi tepatnya tidak di area Berlin ya, agak keluar dari Berlin. Kenapa harus keluar dari Berlin? Nanti itu penjelasannya di vlog yang lainnya ya. Untuk sekarang saya ingin berbagi informasi karena banyak teman-teman yang bertanya, kalau kita ingin membangun rumah di Jerman, itu langkah apa yang harus pertama kita lakukan? Nah, sebetulnya banyak ya, istilahnya, cara atau langkah-langkah yang kita ambil itu tergantung dari keputusan kita masing-masing. Contohnya seperti saya dan keluarga saya ya, saya, suami, itu sudah rundingan memang bercita-cita untuk mempunyai rumah di Jerman. Jadi bukan apartemen ya, karena selama ini kami tinggal di apartemen ya. Oh ya, untuk informasi ya, kalau di Eropa itu memang orang lebih populer tinggal di apartemen. Nah, kali ini kami memang ingin benar-benar memiliki rumah. Jadi kami ingin tinggal di sebuah rumah, bukan apartemen. Nah, kenapa? Ya nanti tunggu, sabar, karena memang banyak sekali. Jadi harus sabar dulu ya. Kemudian langkah apa yang kami tempuh untuk membangun sebuah rumah di Jerman itu ya? Tentunya mencari informasi sebanyak mungkin ya, karena untuk membangun rumah itu perlu persiapan yang sangat matang, tidak bisa yang mendadak kemudian hari ini ingin membangun rumah, kemudian bulan depan sudah mulai membangun rumah. Kalau di Jerman itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus jauh-jauh hari sudah dipikir masak-masak ya. Dan terus terang kami sudah mempunyai rencana ini sejak kami masih tinggal di Nordheim, di negara federal Niedersachsen, karena kami dulu kan tinggalnya di Niedersachsen ya. Kemudian 2016 kami pindah ke Berlin. Itu rencana udah ada, tapi hanya masih rencana aja, masih istilahnya masih mimpi ya, masih mimpi kan. Pertama mimpi dulu ya. Setelah itu dicari caranya bagaimana meraih mimpi itu. Nah, setelah pindah ke Berlin 2016, kami mulai mengumpulkan informasi ya, hanya informasi aja dulu yang banyak dari berbagai sumber, baik itu orang-orang yang sudah menjalani duluan membangun rumah di Jerman, di Berlin tepatnya, atau sekitar Berlin, juga dari pengalaman teman-teman yang kebetulan bekerja di bidang industri kontraktor pembangunan. Jadi kami mengumpulkan banyak informasi dari situ ya. Jadi hanya informasi aja itu cukup lama kami membutuhkannya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, untuk membangun rumah di Jerman itu menurut kami ya, itu ada dua cara. Yang pertama, kita mau membeli rumah, itu rumah yang sudah jadi, yang sudah ada, jadi rumahnya sudah berwujud ya, atau kita mau membangun rumah dari nol. Nah, ini yang tergantung pilihan Anda, terserah Anda mau yang mana. Dan masing-masing itu memang ada plus dan minusnya. Nah, sekarang plus dan minusnya itu yang mana yang bisa Anda handle ya? Karena untuk menghadapi misalnya membangun rumah dari nol yang seperti kita sekarang ini, itu memang perlu persiapan yang luar biasa. Jadi yang jelas ya, untuk membuat rumah yang sudah jadi itu enak, lebih simple karena rumahnya sudah ada. Jadi nggak perlu repot, paling hanya nyari lokasi mana yang mau dibangun, kemudian harganya berapa, status rumahnya itu bagaimana, bangunan tahun berapa, ya hanya itu aja yang dicari ya. Jadi maksudnya yang dikumpulkan informasinya. Tapi kalau membangun rumah dari nol seperti yang kami lakukan ini, itu pertama selain mencari lokasi ya, kemudian kedua
mencari tahu harganya, kemudian boleh dibangun jenis rumah apa untuk di tanah tersebut. Karena di Jerman ini sudah ada aturan maaf, untuk tanah ini misalnya ya, ini sudah ada izinnya, boleh dibangun rumah, tapi rumahnya model apa dulu, karena di Jerman kan ada banyak tipe-tipe rumah ya. Nanti di next vlog, nggak tahu nanti yang keberapa, akan saya jelaskan juga tipe-tipe rumah yang ada di Jerman. Jadi ada tanah yang sudah ada izinnya untuk boleh dibangun, tapi harus membangun rumah model Stadtvilla misalnya. Nah, sedangkan saya nggak mau bikin rumah model Stadtvilla, saya mau bikin rumah yang lain, ya nggak bisa. Jadi harus nyari lokasi lain. Jadi nggak bisa seperti itu. Misalnya, oh saya sudah nemu tanah ini ya, lokasi udah cocok, enak gitu, kemudian saya mau bangun rumah tipe yang seperti saya mau. Tapi ternyata izinnya untuk tanah tersebut bolehnya itu Stadtvilla. Ya nggak bisa. Jadi harus nyari tanah yang lain sampai ketemu. Nah, itu kita perlu waktunya cukup lama. Karena kita hunting lokasi itu pelan-pelan ya lah, hunting lokasi itu dari 2018. Dari 2018 kita sudah mengunjungi banyak lokasi. Nah, cari lokasinya di mana? Ya kita nyarinya di internet. Kan banyak apa ya istilahnya, Immobilien di sini namanya, kayak agen gitu ya. Jadi menawarkan ada tanah yang siap dibangun. Ini kita kunjungi daerahnya bagaimana, kemudian akses ke sekolah karena saya punya anak untuk usia sekolah, kemudian akses ke supermarket, akses ke dokter atau apa, itu kami cari tahu semuanya. Dan itu perlu waktu karena kami juga sibuk bekerja, jadi nggak tiap minggu kita bisa mengunjungi lokasi. Jadi tergantung kami punya waktu atau tidak, kemudian bikin termin dengan agen tersebut untuk mengunjungi lokasi ya, dan itu perlu waktu cukup lama. Nah, terus kesimpulannya apa? Plus minusnya beli rumah yang sudah jadi, yang sudah berwujud, atau membangun rumah dari nol, itu plus minusnya di mana? Ya oke, menurut pengalaman kami ya, kami bisa simpulkan kalau membeli rumah yang sudah jadi itu plusnya itu enak. Maksudnya enak itu gimana? Kita nggak repot dan bisa lebih cepat ya, jadi nggak bertele-tele perlu waktu yang sangat lama dan panjang, itu enggak. Itu plusnya. Kemudian yang jelas kita lebih rileks. Jadi maksudnya rileks tuh nggak stres. Stresnya tuh hanya sedikit karena nggak repot ya. Itu karena rumahnya udah ada, udah jelas lokasinya di mana, udah semuanya ada ya. Lalu plus yang berikutnya lagi apa ya? Ya saya rasa itu aja plusnya. Untuk beli rumah yang sudah ada, yang sudah jadi ya. Tapi negatifnya apa? Minusnya ya, minusnya untuk beli rumah yang sudah jadi. Ini menurut kami ya, jadi mohon maaf bila yang tidak setuju ya mohon dimaafkan, karena ini hanya menurut pandangan kami ya. Kenapa kok ini bisa menjadi sesuatu yang sisi minusnya kalau beli rumah yang sudah jadi. Yang pertama, beli rumah yang sudah jadi itu harganya bisa 2 kali lipat dari rumah yang dibangun dari nol. Itu menurut kalkulasi kami ya, karena kami udah hunting dan mencari informasi itu sangat banyak dan menghitung semuanya. Dan kalau dikalkulasi, memang kalau beli rumah yang sudah ada, sudah berwujud. Ini saya membahas rumah baru ya, beli rumah baru, bukan rumah yang lama, karena itu lain lagi nanti ya. Jadi yang saya bahas di sini membeli rumah baru, brand new ya, bukan rumah lama. Itu harganya bisa 2 kali lipat bahkan lebih untuk dari segi harga. Ya kenapa? Karena kita tinggal enak ya, nggak usah repot, rumahnya udah ada, jadi harganya ya terimalah itu hampir 2 kali lipat kalau saya kalkulasi ya, menurut kalkulator kami. Kemudian minusnya lagi denah rumah ya. Untuk denah rumah itu kita udah nurut sama pengembangnya, sama developernya. Jadi ini kamar di sini, madepnya ke sini, menghadapnya ke situ, dapurnya,
lokasinya di sini, kemudian jendelanya di sana, itu kita nurut, udah harus ngikut apa yang sudah digambar oleh kontraktor tersebut ya, developer tersebut. Kita nggak bisa ngatur, saya mau nanti kompornya ini harusnya menghadap ke sini karena sesuai dengan feng shui yang kita percaya. Itu nggak bisa. Kalau beli rumah baru yang udah jadi, sudah berwujud, itu ya kita harus nurut ya. Dapurnya menghadap ke barat, yang kita ikut. Gimana kalau kita mau rubah denah? Waduh, itu kena bayar mahalnya minta ampun. Jadi bisa berlipat. Bisa sih dirubah denah, bisa dirubah posisi pintunya ngadep kemana, jendelanya di mana, itu bisa. Tapi itu nambah ongkosnya tuh luar biasa banyak. Jadi itu menurut kami sesuatu yang bisa dianggap masuk kategori minusnya kalau kita beli rumah yang udah jadi gitu. Kemudian yang ketiga, kita nggak bisa milih, maksudnya itu bahan apa yang dipakai ya, kualitas yang bagaimana. Kita maunya misalnya kualitas yang menengah misalnya. Ternyata dari rumah itu yang sudah jadi itu dia kualitasnya di bawahnya menengah gitu. Terus kita minta ganti yang menengah, nggak bisa, udah jadi. Jadi kita nggak tahu mungkin itu nanti bahan yang dipakai itu apa, kualitas yang keberapa, itu kita nggak jelas gitu loh. Itu menurut kami ya, menurut kami. Jadi itu termasuk salah satu lagi yang dari sisi minusnya kalau kita beli rumah yang udah jadi, yang sudah ada ya, ini rumah baru ya. Kemudian apalagi ya, ya itu tadi, kita jadi nggak bebas berekspresi, kita pengennya rumah kita seperti apa, itu kita nggak bebas ya, karena kita udah harus nurut apa yang udah ada gitu. Itu yang bisa kami simpulkan dari sisi plus minusnya untuk beli rumah yang udah jadi, rumah baru yang udah ada, sudah wujud ya. Sekarang untuk plus minusnya membangun rumah yang dari nol, from scratch bahasa Inggrisnya ya. Jadi benar-benar membangun dari awal. Plusnya kalau kami hitung secara dari kalkulator kami, itu harganya jauh lebih hemat daripada beli rumah yang sudah jadi. Beneran lebih hemat, bisa sampai setengahnya ya menurut kami, kalkulator kami ya. Ya moga-moga kalkulator kami itu bener. Kemudian kita bebas berekspresi, maksudnya ya kita mau kamarnya ngadepnya ke utara, pintunya ke sini, dapurnya itu menghadap begini, itu penting karena buat saya. Dapur itu madepnya kompor di mana, itu penting buat saya. Jadi saya bisa berekspresi, menentukan nanti di gambar ini kan ada arsiteknya ya, nanti kita ngomong ke arsiteknya, saya mau dapurnya di sini, menghadapnya ke sini. Jadi kita itu bebas gitu loh. Jadi mau bikin nanti kamarnya menghadap di mana, ke ruang tamu di mana, kamar mandi, WC-nya di mana, itu suka-suka kita gitu loh. Tapi tetap di bawah istilahnya bimbingan arsitek, karena di Jerman ada standarnya. Kamu kalau bikin rumah yang model begini, itu cahaya yang harus masuk ke dalam rumah itu harus sekian, jadi jendelanya harus sekian jumlahnya. Itu kita diarahkan dengan arsitek ya. Jadi kita nggak bisa, saya mau bangun rumah model ini, jendelanya cuma satu aja. Nggak bisa ya. Jadi itu sudah ada aturannya. Cuman yang jelas kita kan bebas mau nentuin ini kamar mandi di sini, kamar tidur di sana gitu. Itu kalau kita membangun dari nol ya. Kemudian yang berikutnya apa? Plusnya ya, kita tahu material apa yang akan dipakai, jenis materialnya apa, kita tahu gitu loh. Jadi itu bagi kami itu kepuasan sendiri ya, kepuasan tersendiri gitu. Kemudian apalagi banyak ya, pokoknya
kita bisa bebas berekspresi apa yang kita mau dengan rumah kita tersebut. Tapi minusnya apa ya, itu jelas, repotnya minta ampun, dah nggak bisa diomongin repot. Tapi tergantung, tadi saya udah bilang, tergantung kesanggupan kita sanggup nggak itu. Kalau kita sanggup, ya kita ambil gitu. Saya udah rundingan panjang lebar itu dengan suami, gimana kita sanggup untuk mengarrange semuanya sendiri itu. Untuk membangun ini, iya bisa. Padahal kami berdua juga bekerja, waktunya juga terbatas, tapi ya doakan semoga lancar. Jadi akhirnya kami memilih membangun rumah dari nol. Oke, nantikan berikutnya ya teman-teman, semoga informasi ini bisa membawa manfaat. Oke, bye.